dalam quarter life crisis itu ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dan hampir baca di Twitter pun lihat teman-teman kayaknya yang lagi insecure-nya kayak aduh gue mah nggak secantik lu dong, aduh. And it goes a little something like Hai Sobat Gemercik, selamat datang di podcast Dialog Gemercik Season 3. Masih bersama Dela Iniar yang akan ditemani oleh dua rekan pada episode perdana ini. Yuk langsung kenalan aja yuk. Di sini ada siapa? Ada Anissa Trijanti. Dari mana? Dari mana? Aku dari akuntansi. Oke, dari akuntansi. Yes. Dari FEB berarti ya. Satu FEB lagi. juara. Oke, satu lagi dari mana? Halo, aku Aulia. Aku dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. Sama Oke, nih kayak Ica. angkatan, satu angkatan, juara. satu fakultas, Iya, tapi beda jurusan. Oke. Gitu. Kalian kalau aku angkatan 2018 berarti usia kalian sekarang berapa nih? 19 tahun. Aku 20 tahun. Oh, 19. Aku 19. Paling muda aku. Serius 19? Iya dong, 19 beneran. 2020 19 tahun? 20 tahun tapi belum. Oh, tapi belum. Masih lama, Oke. masih lama. Oke, oke. Berarti kalau Anissa di sini Udah umurnya 20 udah tahun. menginjak umur 20 tahun. Iya, di sini masuk sama Oke. matang gitu ya 20 tahun. Oke. Kalau usia 20 tahun pasti pernah nggak sih kalian di 20 tahun ini artinya kan kalian memasuki fase kepala dua gitu Ya, kan? betul. Artinya banget. bukan kepala kayak dua, kepalanya ada dua. Oh, bukan. Nggak salah. gitu. Oke. Artinya kan ini kan memasuki kayak usia orang nganggapnya lu bukan anak kecil lagi. Betul. Emang Lu betul. harus stabil dan lu udah dianggap sama lingkungan itu adalah kayak ya lu udah dewasa sekarang. Iya, bisa gitu menentukan sih. pilihan hidup sendiri emang gitu. Wanita seutuhnya. Oke, Ya. jadi kayaknya udah ini ya omongannya kayak udah kayak Menuju dewasa ya nih. menuju dewasa. Tahun ini aku 20 tahun. Yes. Aku ngerasa tua banget gitu ya. Bentar, Teh Dedel nanya kita umur berapa tahun? Umurnya Teh Dedel berapa nih? Ya, tentu di atas kalian dong. Oh, udah Ya 5. makanya, enggak dong, enggak sampai sebelum setua itu sih belum. itu. 1 tahun lah di atas kalian. Oke, 21. Oke, balik lagi ke usia 20 artinya kan banyak hal-hal yang kalian temuin nih selama Iya. 20 tahun hidup. Yap. Pernah nggak sih kalian kayak mikirin cemas di kayak kecemasan sendiri? Betul. Aku Apa pernah. Kayak gimana nih coba? Kayak misalnya aku tuh hidup tuh kalau lagi sendiri nih, kalau lagi me time gitu, kalau Me time. merenung mendalam gitu kayak Uh-huh. aku tuh hidup tuh buat ngapain sih gitu, kayak yang pikiran-pikiran yang absurd tuh masuk Oke. gitu ke otak aku. Oke, gitu. oke. Jadi kayak pernah menganggap bahwa pencapaian selama 20 tahun ini dalam kehidupan itu apa sih yang pernah lo lakuin sama Ya. dunia? Apakah pernah ngubah atau kayak gimana? Kadang mikir ke sana kan ya. Betul Kayaknya sekali, betul kayak kok hidup gue kayak berasa B aja, Ya, kayak nih terlalu flat kali. iya, flat Oke. pasti ya. Kalau aku mungkin banyaknya tuh pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah muncul di 19 tahun terakhir tuh kayak tiba-tiba tuh datang gitu loh. Oke. Kayak Oh, gitu. ketakutan-ketakutan, Betul. kecemasan-kecemasan baru gitu. Yang kadang yang lucunya bagi aku adalah kenapa pertanyaan-pertanyaan itu baru muncul di usia di yang usia, segini aha. gitu. Kayak lebih banyak kecemasan, lebih banyak ketakutan, khawatiran juga gitu sih kalau aku. Sama sih kayak gitu. Sama berarti Tapi ya. kayaknya mungkin ini hampir setiap orang pasti Iya. pernah berpikir kayak gitu Oke, ya, Teh. iya. Bisa jadi, bukan bisa jadi sih, menurut sumber yang dibaca pun bahwa usia kecemasan ini adalah tanda dari yang namanya quarter life crisis. Wow, Kalian apaan tahu tuh? dong dari awal dulu. Kalau menurut aku tuh quarter life crisis itu adalah istilah untuk menggambarkan sebuah periode dalam kehidupan yang membuat kita sering merasa ragu, cemas, dan bingung Nah. dengan tujuan hidup kita Oke. nih. Biasanya kondisi ini akan membuat kita menyadari bahwa ada suatu hal yang harus diubah dalam hidup. Namun kita nggak tahu nih dan nggak tahu juga harus gimana cara memulainya gitu. Oke, berarti pas banget dong. Maksudnya dengan dari definisi dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, berarti artinya kita sedang memasuki fase quarter life crisis. Betul Iya, sekali. betul banget. Gimana hal-hal yang menjadi kecemasan, ketakutan itu ada di dalamnya lah ya. Iya. Hal-hal nyeloneng pun masuk gitu ke otak. oke. Mikirnya baru sekarang gitu ya.
Nah, mungkin ini nih ada contohnya ya. Kadang otak tuh sering kali dipenuhi dengan pertanyaan kayak kenapa ya aku lahir dan untuk apa sih aku hidup di dunia kayak gitu. Itu tanda-tandanya, salah satu tandanya ya. Ya emang sih pertanyaan sederhana tapi emang sulit untuk dijawab. Dan Absurd kadang gitu iya absurd. Kadang kita juga sampai saat detik ini pun kadang mikir dan masih mempertanyakan jawabannya mana ya? Apa ya jawabannya, masih menunggu jawaban yang pasti, yang tepat, yang dan emang masih dicari karena masih dalam proses kayak krisis, terjadi kayak masuk ke dalam krisis identitas juga kali ya. Iya, krisis identitas. Kenapa sih Teh kita bisa ngalamin hal itu? Apa kita akan menuju ke dewasa gitu kan, sehingga kita bisa oh iya ya mikirnya tuh kayak yang absurd tuh datang gitu tuh. Ya, maksudnya mungkin salah satu dari peralihan dari yang labil ke stabil. Bentuk pendewasaan. Bentuk sih. pendewasaan Apa mungkin sih gimana sih? Pematangan cara berpikir mungkin menurut aku sih. Jadi kayak ujiannya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kita siap nggak sih untuk memulai fase baru dalam hidup kita gitu, kayak siap untuk menerima tanggung jawab lebih gitu, memikirkan sesuatu yang nggak kita pikirkan dulunya gitu, kayak gitu sih mungkin. Terus ada lagi nih ciri dari yang lain. Kamu kadang suka nggak sih mikirin yang melakukan hal-hal terbaik dalam hidup? Contohnya kayak aku pengen nih memberikan orang tua, aku pengen nikah di usia 25 tahun, aku pengen selepas kuliah punya bisnis atau punya kemandirian finansial, tapi pada kenyataan itu sulit untuk dijalani. Iya, sampai aku bikin kayak list gitu, harapan aku gitu. Terus kayak yang kecapai itu bisa dicoret gitu. Lebih ke goals nggak sih? Iya, Goalsnya betul. kita gitu. Goals. Ada mungkin sebagian orang yang aku kenal nulis di kertas, atau lagi sebagian orang hanya berangan-angan gitu, hanya nulis aja di otaknya gitu. Oh pengen apa, beda-beda sih ya, gimana emang tiap beda-beda. orangnya gitu. Tapi ya kadang hal ini tuh kayak ketika kita memasuki usia yang tadi disebut dengan quarter life crisis, didukung lagi dengan tapi dengan kehidupan di sosial media. Kadang sosial media juga jadinya mempengaruhi sekali, tentunya. tapi apalagi dengan kayak mental kita ya nggak sih? Iya, kayak Orang udah pencapaiannya tinggi banget. kayak aku banget gitu, kayak ngeliat orang tuh kayak karena aku udah kayak ikutan ini ikutan itu, sampai ada yang ikut mojang-jajakan kok aku masih kayak dekil gini aja, pendiam gitu ya. Insecure-nya semakin nambah. Iya, bener banget sekali. Makin gede makin insecure aja. Makin ngeliat sosial media, makin kenal sama orang baru, kayak aduh aku makin masa kecil. Iya, betul sekali. Aku makin masa ngerasain kayak kecil. gitu. Tapi ya lepas dari itu semua, kalau dulu kita selalu bilang kayak, atau emang kayak bad habit sih ya, kayak nunda-nunda pekerjaan kayak gitu. betul banget sih. Tapi mungkin kalau udah usia sekarang untuk kayak mungkin lagi gitu, kayak sibuk, kayak gak tau kenapa tuh sekarang tuh kayak sibuk untuk gitu. hal yang kecil aja kadang kayak aduh ini kalau misalnya ditunda ini pasti bakal berdampak yang walaupun kecil, hal kecil, tapi ini pasti berdampak sama kegiatan kita selanjutnya, karena kan pengen itu pengen pencapaian kan kayak gitu, pasti kayaknya udah beralih lah dari yang dulunya nunda-nunda, sekarang udah kayak mikir, nggak bisa nih, kalau aku nggak kalau ngerjain nggak sekarang kapan lagi gitu. Terus selain itu ada apa lagi sih Teh? Terus juga kalau misalnya kita lagi belanja, kadang belanja yang diskon-diskonan, yang sangat suka sekali aku diskon. Suka semua cewek gitu ya. Tapi kadang kita mikirin sekarang diskon, tapi ternyata dia nggak cocok sama kita. Kayak kita punya stylist. Oke, gua mau emang ini kan udah nemuin diri gue. Dan gua mah stylenya kayaknya bukan ini deh, nggak cocok deh sama gue. Kayaknya gue pengennya yang emang sesuai dengan apa yang gue nyaman aja gini. Oh, jadi udah mulai muncul pikiran Udah kayak muncul gitu ya. kayak gitu. Jadi nggak selalu belanja itu harus yang diskon-diskonan, walaupun memang masih ada sih hasrat-hasrat ya, Hasratnya pasti ada. Ini diskon nih, tapi kalau misalnya emang gak cocok ya ngapain lu beli, karena mikir lagi lebih baik gua duitnya ya Buat dibeliin nabung yang atau- lain atau yang emang yang nyaman bagi diri kita atau Iya gimana. sih. Kalau kata aku mungkin itu balik lagi kayak yang di awal tadi kita omongin ya, kayak cara berpikir kita udah mulai mateng nih, terus perhitungan Pendewasaan kita juga ya. juga udah mulai
gimana sih, lebih matang lah dalam segala hal gitu, dalam mental juga dalam lebih matang cara berpikir. Terus kita tuh ngelihat masa depan itu bukan lagi kayak jauh banget masa depan itu kan. Kalau dulu mungkin kita mikirnya masa depan masih jauh ini Masa gitu, depan, masih iya. jauh. Kalau sekarang mungkin mikirnya Masa kayak depan tuh deket emang banget harus, gitu iya. loh, kayak besok menghadapi besok aja tuh kayak aduh penuh Mikir ketakutan gitu ya. gitu. Jadi mungkin menurut aku itu aja sih. Di usia yang sekarang nih, Aul sama Anissa Yaps. udah menemukan passionnya sendiri atau belum sih? Jujur kalau aku sendiri masih cari gitu teh, kayak Masih mencari. Ya kayak aku tuh kayak gini bisa nggak sih buat misalnya aku di sini bisa nggak sih buat ngelesain pekerjaan ini gitu, masih mikir-mikir gitu. Oke. Kalau untuk aku sih sebenarnya sama sih kayak Anissa mungkin ya. Aku kan masih 19 tahun. Oke. Ntar kalau jangan masalahin umur deh. Tahun kayak gini. Tahun ini maksudnya ya tahun ini mungkin aku emang 20 tahun gitu. Gimana ya? Ketakutan itu mulai muncul, mulai membayangi, mulai tumbuh dan membayangi. Kalau aku mungkin masih mencoba banyak hal gitu, masih mau nyobain ini, masih mau nyobain itu. Cuman kalau ditanya fashion, mungkin aku udah ketemu nih sedikit-sedikit. beda. Udah iya kayak nyamannya Emang tuh nyamannya gimana? tuh di sini. Aku kan ya kita kan di UKM Pers nih. Iya. Aku udah mulai nyaman dengan apa yang dijalanin di UKM ini gitu. Kayak ketemu fashionnya aja gitu, kenal sama orang baru Iya. gitu, belajar nulis dan segala hal di sini gitu. Cuman untuk kedepannya aku mah belum tahu ya, kita belum tahu. Tapi untuk sekarang nyaman banget di fashionnya sekarang aku geluti gitu. Dari yang biasa buat lo berkembang sekarang tuh Iya, di sini kan berkembangnya di sini, dan aku memang memilih untuk mengembangkan diri aku tuh di sini gitu. Untuk fashion aku rasa ya aku udah cukup nyaman banget di sini di UKM Pers dengan nulisnya dan segala macemnya gitu yang ada di sini. Tapi nggak tahu ya, mungkin ke depan gitu. sebenarnya pertimbangan aku ada dua hal sih ya. Perkenalan dulu, aku bukan orang Tasik ya. Jadi karena Orang mana aku dong? dari seberang pulau ya, jauh banget. Anak jauh pokoknya. Anak jauh pokoknya aku dari Rantauers gitu ya, rantau. rantauers. Nah, mungkin yang aku pertimbangin adalah aku akan balik lagi ke tempat asal aku, atau mungkin aku akan menetap di Tasik dan cari prospek kerja di sini gitu. Yang bikin aku mungkin mikirnya siapa tahu fashion aku bisa berubah 2 atau 3 tahun ke depan betul gitu. ya. Tergantung situasi mempengaruhi betul. banget kan gitu. Iya sih. Dan orang tua sih gimana Ada ya? pengaruh luar besar juga ya. sekali gitu untuk kayak gitu ya, walaupun namanya orang tua pasti membebaskan setiap anak untuk memilih fashionnya masing-masing kan, tapi ya kita juga mempertimbangkan hal itu dengan matang gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin kan tadi kalau misal balik lagi yang namanya quarter life crisis itu artinya kan suatu kecemasan, ketakutan. Tapi ya dari hal itu semua ya memang kita juga harus ambil sikap ya nggak sih? Jangan terlalu larut. Ya. Jangan larut-larut, nanti yang ada apa yang lo cari-cari justru nggak ketemu gara-gara lo mikirin hal itu gitu. Jadi terjebak dalam zona quarter lo itu, jadi krisis aja terus. Ya, kayak gitu kan. Nah, ini ada beberapa yang memang harus diambil, sikap yang harus diambil ketika kita memasuki fase ini. Jadi yang pertama itu memahami bahwa quarter life crisis itu adalah hal yang normal karena semua orang pun mengalami hal itu. Ya, tadi udah dibahas juga Udah ya, dibahas. Mengalami hal itu, dan walaupun misal teman kita kayaknya melihat oh si ini mah pencapaiannya sudah banyak, apa-apa kayaknya dia tinggal ini aja, tapi ya pasti dia juga Pasti. merasakan hal pernah itu gitu. berada di titik itu gitu. Walaupun memang usianya sekarang memasuki zona life crisis ini kan. Betul. Walaupun memang pencapaiannya sudah tinggi, tapi ya pasti dia insecure juga, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Kan dia juga nggak tahu 5 tahun ke depan apakah dia tetap bertahan di pencapaiannya itu atau justru jatuh atau bagaimana. Kayak gitu kan. Nah, selain itu lanjut adalah hal yang paling sering dalam quarter life crisis itu ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan hampir baca di Twitter pun lihat teman-teman kayaknya yang lagi insecure-nya kayak aduh gua mah nggak secantik lu dok, aduh ya kayak Itu udah gak terus zaman gua mah harusnya. Skincare aku tidak semahal skincare kamu. apa tuh dah, aku mah cuman butiran debu lah, cuman remehan ranginang apa tuh dah, kan kayak gitu ya. Iya. Nah, kadang itu yang harus kita ambil sikap bahwa percaya diri aja, jangan membanding-bandingkan. Toh buat apa sih banding-bandingin?
orang bukan matematika yang membanding-bandingkan ya. Aduh. Next ya. Yang ketiga adalah jangan diam aja. Lakukan berbagai kegiatan yang positif tentunya ya. Iyalah, maksudnya kalau memang kamu sedang mencari passionmu di bidangmu itu ya cari dan memang fokus. Ya. Dan emang yang intinya yang bisa bikin diri lo berkembang, terus walaupun berproses dan berprogres, jadi belibet juga. Kayak awal Yang tadi kata Aul tadi. Mungkin kalau aku mungkin inget banget ya jangan dari bunda aku sendiri kayak apa tuh? kamu kan masih jadi mahasiswa ya, tugasnya seorang siswa atau mahasiswa adalah belajar gitu. Ya udah belajar aja gitu, jatuh bangkit lagi, salah benerin lagi, gagal coba lagi, mungkin kayak gitu sih ya. Berani bertindak sih sebenarnya kata aku mah. Lanjut nih Teh Dedel. Oke, lanjut yang tadi. Kan kalau harus berbagi sih kalau kata Dedel. Oke, kenapa coba berbagi? Nah, kalau Biar kita berbagi- tahu kan? Iya. Di fase quarter life crisis ini memang sangat menakutkan gitu bagi sebagian besar orang gitu. Berbagai masalah baru seakan muncul tiba-tiba, bahkan masalah yang telah berlalu tiba-tiba muncul kembali gitu dalam diri kita semua gitu. Semua tentunya membuat kamu takut, kecewa, marah dan benci. Nah, kamu juga harus kamu jangan pernah menyalahkan diri sendiri, bahkan kamu harus bisa bangkit gitu. Harus bangkit. Yang tadi kan kalau misal kita udah berbagi dengan orang lain, jangan lupa berbagi sama diri sendiri. Artinya maksudnya kayak lo juga harus bicara nih sama diri lo sendiri gitu, karena jiwa lo ini perlu asupan juga, perlu merenung lah ya, meditasi, merenung apapun itu yang bisa semua akan baik-baik saja, kayak ya menenangkan diri, kayak berhenti aja, diri sendiri. mensupport gitu ya. Semangatin diri sendiri kayak kita tuh bisa loh, kamu tuh bisa. Karena mungkin walaupun semangat dari orang lain juga banyak, tapi kalau kitanya gagal menyemangati diri kita sendiri ya nggak mempan gitu. Ya, jadi harus ada motivasi dari diri sendiri juga gitu. ya harapannya sih kedepannya kita semua bisa goals dengan apa yang kita bisa keluar dari zona ini dan tentunya bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang emang kita inginkan. Terus ada lagi nih dari produser kita, Dari produser BTW siapa? titipan dari produser kita. Tapi mohon maaf, ini bahasa Inggris teksnya gitu, bahasa Inggris. Jadi karena ini ya bisa dikirim aku langsung jongkok nih. jadi mau langsung aja mungkin ya, di sini ada produser kita, boleh langsung translate dong. Ibu produser ingin silakan. menyampaikan. Oke, jadi karena kebetulan kita itu lagi ngebahas tentang quarter life crisis. Itu quarter life itu kan kehidupan di usia 20 tahunan kan. Quarter itu setengahnya, iya nggak sih? Iya, kan? betul. Iya, berarti 20 tahunan kan. Nah, apa sih yang harus kita lakuin di usia 20 tahunan untuk menghindari rasa penyesalan di usia 30 dan 40 tahun? Betul. Apa tuh aja tuh? Yang pertama itu kita harus membangun habit atau kebiasaan yang baru. Yang mana kita harus terus makan makanan yang sehat kayak apa ya? 4 sehat 5 sempurna. Empat sehat 5 sempurna. Tapi sekarang udah Iya, nggak ngaruh. berlaku itu pacar. Oh iya. Ya pokoknya makan sehat Ya, lah. intinya yang sehat aja. Intinya yang sehat-sehat. Jangan yang junk food. Jauh Iya. menghindari junk food. Tapi itu Iya. kenikmatan dunia teh kalau junk food. Ya namanya juga yang jelek-jelek itu emang nikmat. Iya bener sih, bener nggak ada Dikurangin salah. ya. Iya. Emang nikmat. Iya. Less junk food, more healthy food. Terus ada exercising. Kalau exercising itu lebih ke kita banyak latihan lah. Kita banyak jogging, lari pagi, olahraga kayak gitu kan. Nah, harus bisa Kaum rebahan nggak akan mungkin. supaya nanti kita ketika sudah umur 30 dan 40 tahunan itu adalah sarang penyakit kan. Nah, kita bisa lebih baik lagi di usia segitu. Kita bisa masih jag lah istilah bahasa Sunda nama. Produktif ya. Iya, Produktif. usia produktif. Kemudian yang kedua itu pilih orang-orang yang baik, pilih orang-orang yang yang bisa mendampingi hidup kita masing-masing dengan berhati-hati gitu. Jadi kita jangan salah pilih orang. Kita jangan salah pilih orang yang toksik. Kita jangan salah pilih orang yang emang
Di tidak depan memberi baik. iya Cacat seperti bodas itu. gitu ya kalau bahasa Ya Sunda. pokoknya apa ya, semakin kita besar pun pasti semakin sedikit orang-orang yang dekat dengan kita kan, dan pasti kita harus sudah mengetahui kalau ya orang-orang ini lebih baik daripada kita, maksudnya lebih apa ya, baik untuk kehidupan kita seperti itu. Kemudian iya, yang ketiga itu Understand. mengerti kalau kita itu nggak bisa apa ya, nggak bisa menebak sesuatu, kita nggak bisa tahu kalau kedepannya tuh nanti bakalan ada kayak gimana nih. Kita mungkin bisa saja memprediksi, tapi pasti si prediksi itu tidak akan 100% benar gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memikirkan sesuatu, kita jangan terlalu stres. Jadi hal-hal kecil nggak perlu di stresin lah, nggak perlu dirisaukan, slow gitu. Jadi kayak ya udah sih, nanti juga berakhir, pada akhirnya pasti kita akan baik-baik saja. Ya dipikirin tapi jangan terlalu jangan Over terlalu kali over. Iya, jangan terlalu. Iya. Pokoknya jangan sampai kita stres kayak mikirin atau bikin diri kita tertekan karena hal-hal kecil seperti itu. Terus kita harus mempoles, kita harus harus meningkatkan komunikasi kita, skill komunikasi kita penting. Kenapa? Ya, Karena sekarang kan apa-apa harus ada dikomunikasikan. Lo peneliti, tapi lo nggak berani ngomong, ya selama itu pula penelitian lo nggak akan up. Atau bisa aja up, tapi dengan orang yang beda. Jadi bisa aja diambil alih dengan orang yang pandai berbicara. Kayak gitu loh. Skill komunikasi itu penting banget gitu ya. Penting banget lah. Next. Terus yang kelima itu ada travel as much as you can. Kita banyak-banyak holiday, banyak-banyak keluar, banyak-banyak jalan-jalan. Refreshing. Iya, gitu ya, karena harus kalau banget. misalkan nanti kita udah kerja, kita udah bergelut sama karir kita sendiri, pasti kita susah gitu mencari waktu-waktu yang free gitu. Jadi kalau misalkan kita masih masih muda, masih bisa kemana-mana gitu ya Teh ya, harus menikmati gitu. Iya, betul. Enjoy your life. harus enjoy. Kemudian yang keenam, kita nggak perlu takut untuk mengekspresikan emosi kita. Betul. Jadi kita nggak perlu menutup-nutupi karena ada rasa gak enak gitu. Be yourself. Be yourself aja. Dan ketika kita merasa marah, ya udah marah aja, nggak apa-apa. Diekspresikan Kasih tahu aja. segalanya. Asal jangan beringas lah. Jadi ya cuma sekedar kasih tahu aja kalau emang kita ngerasa seperti itu, karena kalau misalkan kita mendam pun itu Nggak kayak boleh juga sih ya. iya, tidak nggak boleh. merubah ini sih, tidak merubah keadaan juga. Orang yang lo amarahin juga, walaupun ya maksudnya lo punya objek yang buat apa gimana ya ngomongnya, subjek seseorang kan. Kita marah nih sama si subjek ini, ya pasti dia punya latar belakang dong kenapa kita jadi marah terus kita mendam. Ya emang apakah dia akan berubah? Emang gue Tentu pikirin tidak. kata dia. Ya, tentu tidak berubah dong. Iya. Makanya ya emang komunikasi yang tadi komunikasi emang banget. penting. Oke. Terus next, yang ketujuh itu take your work seriously. Jadi kita harus membawa pekerjaan kita itu dengan serius. betul. Terus pekerjaan kita tuh ibaratkan kalau pekerjaan kita itu adalah kontribusi kepada masyarakat. Wow. Terus, kita mahasiswa ya Teh. Iya, terus kita mungkin mahasiswa, terus di 20 tahun itu bukan hanya mahasiswa kan, orang-orang yang sudah bekerja. Jadi kita harus perform dengan baik lah. Tunjukkan kalau kita itu bisa, tunjukkan kalau kita tuh mampu, kita tuh berguna gitu, kita tuh terpakai di pekerjaan yang kita sedang geluti sekarang, seperti itu. Oke, sudah 7 Sudah. tips and triknya. Jadi buat teman-teman catat tuh, biar Catat kita tuh. nggak di zona apa Teh? Quarter life crisis gitu ya. Oh ya nih katanya aku ada ini ya, ada ujangan nih dari ya maksudnya Oke. bukan ujangan sih ya, tapi kayak lebih Bukan nasihat juga ya. Nggak nasihat. Ya, orang anggap aja sama kayak Tevanka tadi, kayak ibu produser kita tadi. Tips and trick. Aku mungkin yang pertama tuh kenalin diri kamu sih. Maksudnya kamu tuh harus bisa menyelami diri kamu tuh orangnya tuh kayak gimana gitu. Terus yang kedua, jangan memendam sesuatu itu sendirian gitu. Mulailah untuk membuka diri, untuk
membangun kepercayaan diri kepada orang lain gitu, mulai berbagi, menceritakan masalah kamu. Siapa tahu kan masukan dari orang lain juga membangun kamu gitu, bisa kayak gitu. Terus yang ketiga, sama sih yang kayak kita ulangin tadi tuh, berhenti untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Lagi-lagi ya, Lagi-lagi itu harus selalu diingatkan. Kayak setiap orang kan memang dilahirkan dengan kekurangan dan Kelebihannya kelebihan masing-masing. gitu. Kamu tuh spesial kok, cuman kamu belum ketemu nih itu. belum ketemu potensi spesial ya. dalam diri kamu. Stop untuk membandingkan diri kamu, mulailah untuk menggali potensi kamu. Nah itu Quotes dari Awus. Next, apa lagi? Kalau yang keempat mungkin dari aku, mulailah untuk membuat rencana hidup nih. Nah itu tuh betul, harus plan of konsep. life. Mungkin plannya nggak usah gede-gede nih, kayak kayak misalkan besok kamu mau mencoba sesuatu apa gitu, dari hal kecil aja gitu hal ya, kecil. Ul ya. Yakin deh, hal kecil yang kamu coba hari ini bisa jadi hal besar yang akan kamu tuai nantinya gitu. Aduh. Kayak bijak banget. Bijak banget awal ini. Oke, yang kelima dari aku mungkin coba hal-hal baru. Mulailah mencoba hobi baru gitu. Gak ada salahnya nih aku mencoba hobinya Anissa atau aku mencoba hobinya Teh Dede. Siapa tahu itu justru yang Siapa tahu. di potensi kamu Iya, gitu. benar banget. Yang terpendam Yang gitu. terpendam. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah beraksi. Nggak Kayak lagu peduli, kotak. nggak peduli sepanjang apa rencana kamu. Kalau kamu cuma diem aja, kamu nggak ada kamu nggak memulai perkembangan. apapun, nggak akan pernah ada perkembangan terus betul gitu banget. ya. Nggak pernah akan ada apa sih namanya tuh, Kemajuan. kemajuan yang akan kamu dapat kalau kamu cuma diem aja nggak pernah beraksi. Itu sih dari aku. Terima kasih Au. Sama-sama. Oke, karena tadi kayaknya udah pembahasan terkait quarter life crisis ini emang cukup panjang juga ya. Iya. Ya, walaupun memang kita ada di fase itu ya, artinya bukan berarti kita sudah keluar dari zona itu, justru karena kita berbagi di sini Ya, ya, betul. kita sama-sama, nggak lu juga yang ngerasain, kita semua di sini sama-sama merasakan atau masuk ke dalam fase itu gitu kan ya. Yang tadi tuh quotes dari Aul yang berhenti membanding-bandingkan diri. Iya, penting benar banget. banget. Sadar deh, kamu tuh pasti punya potensinya kok. Tapi bukan sekarang mungkin Mungkin bukan taunya. sekarang, bener Oke. banget. Mungkin untuk episode ini dicukupkan sekian. Nah, bagi teman-teman yang ingin berbagi ceritanya ataupun ingin ikut bergabung bersama kami dalam Ya, podcast Dialog Gemercik ini, boleh langsung DM di Instagram dari Gemercik Media Ya. atau komen di YouTube. benar Iya, betul banget. sekali. Boleh. Nah, mungkin dari Dela Iniar, Anissa Dari Tri, Anissa. Dari Aulia Mari. dan dari produser kita Vanka Vidya Karmani pamit undur diri. Dan Dadah. jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Spotify-nya, juga follow Instagram-nya. Sekian, bye-bye. Bye-bye. And it goes a little something like